Oke, di sini Bu Vina akan menjelaskan tentang pembahasan latihan soal fisika materi gerak lurus. Langsung saja untuk nomor 1. Sebuah partikel bergerak sesuai dengan persamaan posisi berikut. R sama dengan T pangkat 2 minus 4T I vektor plus 2T pangkat 2 minus 2T J vektor. Yang mana R adalah dalam satuan meter dan T dalam detik. Lalu kecepatan benda pada T sama dengan 2 sekon adalah, nah untuk pembahasannya, ingat kecepatan adalah turunan dari posisi. Kecepatan adalah turunan dari posisi. Maka V sama dengan dr per dt. Nah, dr nya dimasukkan, T pangkat 2 minus 4T I vektor plus 2T pangkat 2 minus 2T J vektor. Lalu diturunkan. Untuk penurunannya bagaimana? Langsung saja, ini kan T pangkat 2. Jika diturunkan maka pangkatnya diambil 1. Jadi 2 dikalikan di depannya sini. Di sini harusnya ada angka 1, namun tidak dituliskan, maka 2 dikali 1 hasilnya 2. Lalu T pangkat 2 diturunkan menjadi T saja, jadi 2T. Kemudian ini 4T. 4T sama dengan 4T pangkat 1. Lalu pangkatnya dikalikan dengan angka di depan T. Jadi 4. Karena T tadi awalnya T pangkat 1 dikurangi 1, jadi T pangkat 0. Semua yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi 4 kali 1 tetap 4. Untuk ini sama saja. Yang vektor J di sini 2 dikali 2 hasilnya 4. T pangkat 2 jadi T pangkat 1. Jadi di sini 4T minus ini langsung hilang, tidak ada pangkatnya, jadi 2 saja. Lalu yang ditanyakan yaitu kecepatan benda pada T sama dengan 2 sekon. Maka dimasukkan nilai T-nya yaitu 2 dikalikan 2 minus 4 I vektor plus 4 dikali 2 minus 2 J vektor. Ketemu 2 kali 2 4, 4 minus 4 0, 0I plus 4 kali 2 8, 8 dikurangi 2 hasilnya 6J. Next, maka nilai skalar kecepatan pada T sama dengan 2 sekon adalah digunakan persamaan berikut. V sama dengan akar ini komponen I sama dengan 0 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan 0 dikuadratkan 0, 6 dikuadratkan 36. Jadi 0 tambah 36 sama dengan akar 36. Akar 36 sama dengan 6 meter per sekon. Jadi diperoleh bahwa kecepatan benda pada waktunya saat 2 sekon adalah 6 meter per sekon. Next, nomor 2. Untuk nomor 2, bola A terletak pada ketinggian 60 meter vertikal di atas bola B. Pada saat yang bersamaan, A dilepas dan B dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Bola A dan bola B bertemu pada saat, nah di sini ada A kelajuan kedua bola sama, yang B 2 sekon setelah A dilepas, yang C bola B turun, yang D 15 meter di atas posisi B mula-mula. Untuk yang pertama kita bahas kelajuan kedua bola sama. Kita cek ya apakah sama atau tidak. Nah, di sini ada persamaan posisi benda yaitu Y0 plus V0T minus setengah AT kuadrat. Nah, di sini untuk yang pertama posisi A di mana ketinggiannya awalnya 60 meter dimasukkan. Untuk V0T itu 0, karena 0 tidak usah ditulis, jadi langsung minus setengah AT kuadrat. Hanya 10, jadi setengah dikali 10 hasilnya 5T kuadrat. Yang pertama ada kelajuan, di mana kelajuan ini turunan dari posisi dy per dt. Lalu
langsung kita masukkan turunan dari YA adalah ini, sama kayak tadi, jadi minus tetap minus, 2 dikali 5 10, T pangkat 2 diturunkan menjadi T, jadi min 10T. Kemudian VB nya, VB juga diturunkan, di sini 20T menjadi diturunkan, T nya hilang jadi 20 minus ini 5 dikali 2 10, T pangkat 2 berubah jadi T, jadi 20 minus 10T. Kemudian kita belum mengetahui nilai T nya. Nah, waktu bola bertemu berarti kita dapatkan bersamaan, yaitu posisi A sama dengan posisi B, A sama dengan YB, dimana YA tadi adalah 60 minus 5T pangkat 2 sama dengan YB sama dengan 20T minus 5T pangkat 2. Nah, kemudian ini dicoret kan, 5 coret 5T pangkat 2, ini juga min 5T pangkat 2, jadi sisanya 20T dan 60. Karena 60 sama dengan 20T, maka T diperoleh dari 60 dibagi 20. Ya. Pindah ruas, di sini dikali, dipindah ke sini, jadi bagi. Jadi 60 dibagi 20 sama dengan 3 sekon. Nah, ketemu saat bola A dan bola B bertemu itu pada saat waktunya menunjukkan 3 sekon. Kemudian kita masukkan 3 ini, T dimasukkan ke sini, T sama dengan 3 berarti min 10 dikali 3 sama dengan minus 30. Kemudian ini 20 tetap, minus 10 dikali 3 hasilnya 30, berarti 20 minus 30 sama dengan minus 10 meter per sekon. Lalu berarti kalau ini dinyatakan kelajuan kedua bola sama, berarti ini diperoleh bahwasannya kelajuan A dan kelajuan B adalah berbeda, jadi VA tidak sama dengan VB. Oke, untuk yang kedua, B adalah 2 sekon setelah A dilepas. Nah, sedangkan ini waktu bola bertemu itu diperoleh 3 sekon, berarti pernyataan yang B adalah salah, yang A juga salah. Bagaimana dengan yang C? Nah, untuk yang C diketahui bola B turun. Bagaimana penjelasannya? Nah, dari perhitungan pernyataan ini yang pertama diperoleh bahwasannya VB atau kecepatan bola B berharga negatif, di mana tanda negatif ini menunjukkan bahwa arah gerak bola B pada detik ketiga berlawanan arah dengan arah kecepatan awalnya. Dengan kata lain, bola B sedang bergerak turun kembali. Dengan demikian, pernyataan yang C ini adalah pernyataan yang sesuai. Bola B dalam kondisi turun, yang awalnya tadi bola B dilemparkan posisi vertikal ke atas, karena ini minus, jadi posisinya arah gerak B ini pada detik ketiga adalah berlawanan arah dengan arah kecepatan awalnya. Untuk yang pernyataan D, saat T sama dengan 3 sekon, maka posisinya ini YB di sini adalah 20T minus 5T pangkat 2. Maka YB diperoleh, T-nya dimasukkan, karena T-nya 3 berarti dimasukkan, berarti di sini 20 dikali 3, di sini 3 dikuadratkan. Oke, 20 dikali 3 60, 5 3 kuadrat sama dengan 9,
berarti 5 dikalikan 9 hasilnya 45. 60 minus 45 sama dengan 15 meter. Jadi di sini pernyataan D adalah benar, 15 meter di atas posisi B mula-mula. Jadi pernyataan bola B dan A bertemu pada saat C dan D, yaitu pada saat bola turun dan pada saat 15 meter di atas posisi B mula-mula. Oke, next. Kemudian nomor 3, sebuah mobil mula-mula diam, kemudian mobil dihidupkan dan mobil bergerak dengan percepatan tetap, yaitu 2 meter sekon kuadrat. Setelah mobil bergerak selama 10 sekon, mesinnya dimatikan. Mobil mengalami perlambatan tetap dan mobil berhenti 10 sekon kemudian. Jarak yang masih ditempuh mobil mula dari saat mesin dimatikan sampai berhenti adalah titik-titik meter. Nah, diketahui apa? Diketahui adanya A, yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Mobil mula-mula diam, kemudian gerak A percepatannya 2 meter per sekon kuadrat selama 10 sekon. Lalu ditanyakan jarak yang masih ditempuh mobil dimulai dari saat mesin dimatikan atau jarak totalnya. Nah, untuk yang pertama, kita gunakan persamaan VT sama dengan V0 plus AT. Nah, V0 kan mula-mula diam, berarti V0-nya 0. Ditambah percepatannya ini 2 meter per sekon kita masukkan, kemudian T-nya selama 10 sekon. Maka 2 dikali 10 hasilnya 20 meter per sekon. Lalu ketika sudah mencapai 10 sekon, mesinnya itu dimatikan. Nah, kalau dimatikan berarti mobilnya mengalami perlambatan ya. Jadi ini dianalisiskan gini, awalnya kan diam, terus bergerak dengan percepatan tetap, itu 2 meter per sekon kuadrat, diperoleh kecepatannya 20 meter per sekon di sini kecepatannya. Lalu mengalami perlambatan karena mobilnya berhenti setelah 10 sekon kemudian. Ini berhenti setelah 10 sekon kemudian. Karena otomatis lama-kelamaan mobil tersebut diam ya, berada di sini. Nah, untuk cara cepatnya untuk mengetahui jarak yaitu dengan cara mencari luas daerah. Nah, di sini bentuknya segitiga, maka luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya di sini adalah 10 dan setelah itu di sini tingginya diketahui 20. Maka setengah kali 10 kali 20 sama dengan 100 meter. Maka jarak yang masih ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan di sini sampai mesinnya berhenti, itu jaraknya dia mencapai 100 meter. Next. Nah, untuk yang nomor 4, sebuah mobil balap direm dengan perlambatan konstan dari kelajuan 25 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon dalam jarak 40 meter. Nah, jarak total dalam meter yang telah ditempuh oleh mobil tersebut sampai akhirnya berhenti adalah berapa meter? Nah, di sini ada gambar analogi pada saat mobil balap dengan kelajuan 20 meter per sekon dengan kelajuan 15 meter per sekon dengan jaraknya menempuh 40 meter. Dari V1 ke V2 menempuh jarak 40 meter, sehingga ini dapat diketahui dari persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2AS. VT dimasukkan nilainya ini. VT sama dengan V akhir 15 kuadrat sama dengan V awalnya adalah ini. 25 meter pangkat 2 minus 2A, jaraknya adalah 40 dimasukkan. Kemudian ini 15 kuadrat sama dengan 225.
25 kuadrat sama dengan 625 minus 40 dikalikan 2 hasilnya 80A. Lalu ini minus dipindah ruas di sini jadi plus. Kemudian 625 tetap, ini plus dipindah ruas ke sini jadi minus. Nah, di sini diperoleh 80A sama dengan 400, maka A sama dengan 400 dibagi 80. Jadi A-nya di sini 5 meter per sekon kuadrat. Belum selesai, apa yang ditanyakan? Jarak total yang telah ditempuh oleh mobil tersebut sampai akhirnya berhenti. Nah, sampai akhirnya berhenti berarti V-nya sama dengan 0. Nah, next. Jadi jarak totalnya di sini menggunakan persamaan yang sama, karena V akhir adalah 0 kuadrat, maka di sini 0 kuadrat. V0-nya tadinya 25 meter per sekon dimasukkan. Kemudian minus 2, A-nya sudah ditemukan bahwasanya A-nya ketemu 5 meter per sekon. Nah, di S2-nya ini yang kita cari. Maka 25 kuadrat sama dengan 625 minus 2 dikali 5, 10 S2. S2 ini adalah jarak total yang telah ditempuh oleh mobil sampai akhirnya mobilnya berhenti. Oke, ditemukan bahwa S2 sama dengan 625 per 10. Hasilnya 62,5 meter. Soal nomor 5, soal terakhir. Nah, sebuah lokomotif mula-mula diam, kemudian bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon kuadrat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika lokomotif menempuh jarak 500 meter? Nah, pembahasannya diketahui bahwasanya A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Dan juga S-nya yaitu jarak 500 meter, ditanyakan waktunya. Maka kita gunakan persamaan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Masukkan S-nya diketahui 500 meter. Kemudian V0-nya mula-mula diam. Kalau diam berarti V-nya sama dengan V0-nya sama dengan 0. Nah, kemudian ini dimasukkan V0-nya 0, T-nya tetap, plus setengah AT kuadrat, T-nya yang ditanyakan. Nah, lanjut. Jadi ini pindah ruas, ini kan bagi, pindah ke sini jadi kali, jadi 500 dikali 2 sama dengan 0 plus 5 dikali T kuadrat dikali 1 sama dengan 5T kuadrat. Kemudian 500 dikali 2 1000. Dan 5T kuadrat tetap, maka T kuadrat yaitu 1000 dibagi 5. 1000 dibagi 5, 200 sama dengan T kuadrat. Maka T-nya ketemu akar dari 200. Akar dari 200 yaitu 14,14 sekon. Maka waktu yang dibutuhkan ketika lokomotif menempuh jarak 500 meter adalah 14,14 sekon. Oke, demikian yang bisa Bu Vina jelaskan. Semoga kalian dapat memahami. Thanks for your attention and see you on my next video.